Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, kalian telah Ibu berikan modulnya ke kalian dan kita akan mulai membahasnya ya. Nah, ini dia kegiatan pembelajaran 2 kita, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini seperti bentuk kuadrat biasa ya. Nah, di sini kalian sebelum kita menyelesaikan persamaan trigonometrinya, akankah baiknya kalian masih mengingat-ingat identitas trigonometri? Jadi, identitas trigonometri yang paling sering digunakan dalam persamaan kuadrat ini, persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini adalah ini nih. Sin x kuadrat ditambah cos kuadrat x atau cos x kuadrat sama dengan 1. Dan ini ya, 1 ditambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Dan perlu juga diingat bahwa batasan untuk sin dan cos itu adalah negatif 1 sampai 1. Jadi kalau lebih dari 1, kalian berarti dia bukan penyelesaiannya. Agar lebih jelas, ini kita lihat contoh nomor 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian untuk cos kuadrat x dikurang cos x dikurang 2 sama dengan 0 untuk x-nya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Di sini ada alternatif penyelesaiannya. Kita misalkan cos-nya ini sama dengan P. Kita misalkan cos X sama dengan P. Jadi bentuk cos X kuadrat dikurang cos X dikurang 2 akan berubah menjadi P kuadrat dikurang P dikurang 2. Sekarang yang namanya kuadrat pasti ada pemfaktoran, maka kita akan memfaktorkan ya. Kita faktorkan untuk P kuadrat dikurang P dikurang 2, berarti P dikurang 2 dikali P ditambah 1. Nah, P-nya di sini P1-nya sama dengan 2 atau P ditambah 1 sama dengan 0 atau P2-nya sama dengan negatif 1. Nah, sampai sini cos X sama dengan 2. Kita ubah lagi P-nya ini jadikan ke cos. Cos X sama dengan 2 atau yang P2-nya cos X sama dengan negatif 1. Ingat tadi ini untuk cos batasnya antara negatif 1 sampai 1, berarti 2 itu tidak memenuhi ya. Sehingga yang akan kita cari adalah yang ini saja ya, cos X sama dengan negatif 1. Ingat negatif 1 itu ada di kuadran berapa untuk cos X? Cos itu negatif di kuadran 2 dan di kuadran 3. Di kuadran 2 dia berarti yang memenuhinya adalah X-nya sama dengan 180, karena 180 dikurang 180 sama dengan 0 ya kan. Cos 0 sama dengan 1, tapi karena ada di kuadran 2 berarti nilainya negatif 1. Nah, di kuadran 3 gimana? Di kuadran 3 kan sama aja ya, 180 ini ada di kuadran 2 juga, ada di kuadran 3 juga, maka diperoleh nilai X-nya hanya ini X sama dengan 180 ya, atau himpunan penyelesaiannya ini kurung kurawal 180 derajat. Contoh kedua. Oke, contoh kedua, 2 dikurang cos 2 dikurang 2 cos kuadrat A sama dengan sin A untuk 0. Untuk A lebih besar daripada 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Alternatif penyelesaiannya nih, kita ubah dulu. Karena apa, yang satunya cos, yang satunya sin. Nah, kita ubah semuanya jadi yang sama ya. Ini duanya kita keluarkan dulu. Ini kan sama-sama punya 2. Jadi kita keluarkan dulu 2 ini. Kalau setelah kita keluarkan, kita dapatkan 1 dikurang cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kenapa ini jadi 1, Bu? Karena 2-nya keluar ya. 2-nya kita gabungkan. Ini punya 2 dan ini punya 2. 2-nya kita keluarkan. Coba kalian kembalikan, 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa ya. Oke, lanjut.
Nah, tadi yang 1 dikurang cos kuadrat alfa, itu ingat ada identitas trigonometri ini ya. Nah, berarti kalau 1 dikurang cos kuadrat alfa, ini kalau cos kuadrat alfa pindah ruas ke sebelah sini jadi dikurang kan, negatif, jadi sama dengan sin kuadrat alfa. Makanya berubah jadi 2 dikali sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Ini sinnya pindah ruas ke sebelah kiri jadi 2 sin kuadrat alfa dikurang sin alfa sama dengan 0. Di sini juga sama-sama punya sin dan punya sin. Sinnya kita keluarkan, sin alfanya kita keluarkan. Tersisa apa? Tersisa 2. Karena ada kuadrat masih ada sin alfanya 1 ya. Nah, yang ininya kenapa jadi 1? Karena dikeluarkan tadi ya, sin alfanya jadi 1 sisanya. Kalau kalian kembalikan lagi, sin alfa dikali 2 sin alfa sama dengan 2 sin kuadrat alfa dikurang sin alfa dikali 1 sama dengan sin alfa. Kembali dia ke atas ini ya. Jadi kalian sudah dapatkan 2 sin alfa sama dengan 0 ini, atau 2 sin alfa sama dengan negatif, satunya pindah ruas jadi 1, sin alfa kalau 2 nya dipindah ruaskan jadi 1/2. Untuk sin alfa sama dengan 0, alfa sama dengan 0 ditambah k dikali 360. Untuk k nya sama dengan 0 diperoleh alfa satunya sama dengan 0. Kalau kita masukkan k nya sama dengan 1 diperoleh alfa 2 nya sama dengan 360 derajat. Kan masih masuk ya, karena batasnya adalah 0 sampai 360. Sekarang untuk di kuadran 2 yang positif, a alfa sama dengan 180 derajat ditambah k dikali 360. Untuk k sama dengan 0 diperoleh alfanya 180 ya. Kalau k nya sama dengan 1, kelebihan kan, lebih dari 360 derajat, jadi tidak perlu dilakukan. Oke, sekarang yang sin alfa sama dengan setengah. Di kuadran 1, apa sih yang nilainya yang setengah? Sin apa sih yang nilainya setengah? Sin 30. Maka a sama dengan 30 derajat. Untuk k nya sama dengan 0, maka diperoleh a nya 30 derajat. Kemudian yang positif lagi setengah itu ada di kuadran 2. Karena sin itu positif hanya di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di kuadran 2 cara menghitungnya a sama dengan alfa sama dengan 180 dikurang 30. Berarti alfa di kuadran 2 untuk setengah nilainya ada 150 ditambah k dikali 360. Kalau k nya sama dengan 0 berarti alfanya sama dengan 150. Oke, maka himpunan penyelesaiannya ada banyak, tidak ada 5 ya. Dari 0 nih 0, kemudian kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada 150, ada 30 ya, ini ya, ada 30. Kemudian 150, kemudian 180 dan 360. Begitu penjelasan dari contoh soal. Nah, yang akan Ibu jelaskan di sini supaya kalian lebih paham adalah latihan soalnya ya. Ingat, yang harus diperhatikan adalah rentang sinus dan kosinus itu cuma negatif 1 sampai 1. Terus identitas trigonometri yang membantu penyelesaian ini adalah ini, 2 ini ya. Di sini ada latihan soal. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Kalau waktunya cukup Ibu jelaskan semuanya ya. Untuk soal nomor 1, oke, ini soal nomor 1. Sebentar. 2 sin kuadrat alfa 2 sin kuadrat 2x dikurang 7 sin 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kita misalkan kebesarannya, kita misalkan sin 2x tulisannya biasa-biasa aja.
Misal sin 2x sama dengan A. Kenapa 2x? Karena lihat ini di sini sin 2x, yang ini sin 2x. Jadi kita misalkannya sin 2x-nya ya. Jadi setelah kita misalkan, maka akan tertulis seperti 2a kuadrat dikurang 7a ditambah 3 sama dengan 0. Sebentar, ini kuadrat ya. Nah, 2 kuadrat. Oke, kemudian kita faktorkan 2a isi apakah ini pemfaktorannya? Karena perhatikan ini 2a kuadrat, berarti 2a dikali a. 3 itu 1 kali 3. Posisinya di mana? Nah, jangan sembarangan ya. Jangan kalian tuliskan 3-nya di sebelah sini, yang di sininya 1. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada nilai di tengahnya negatif 7. Negatif 7 itu berarti kan negatif 6 ditambah 1, berarti 2 dikali 3 6, tapi harus negatif di sini. Yang di sininya juga negatif. Jadi 6a dikurang a 1a sama dengan 7a ya. Negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan positif 3. Oke, ibu harap kalian sudah bisa ya untuk mengerjakan pemfaktoran ini. Jadi ibu tidak jelaskan kembali. Oke, dilanjutkan. Berarti ada 2a sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0, atau a dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ada 2 kan. Kalau ini kita tuliskan 2a sama dengan 1, karena negatif 1 yang di sini pindah ruas jadi positif 1. Atau yang ini a sama dengan 3. Karena kita mencari a nya aja, jadi a sama dengan 1/2. 2 nya pindah ruas juga ya. Atau tadi a sama dengan 3. Dari 2 ini yang memenuhi persamaan adalah yang setengah. Karena apa? Karena sin itu batasnya, ingat tadi batas sin itu, kalau kalian lihat rangkumannya, ingat ini nih batasnya ya. Untuk sin berarti saat negatif 1 sampai 1 saja ya, saya. Oke, lanjut. Berarti yang ini a nya kita kembalikan. A nya adalah sin 2 alfa, maka sin 2 alfa, sin 2x sama dengan 1/2, atau yang tadi itu ya, sin 2x sama dengan 3. Ini tidak memenuhi. Oke, sin 2x sama dengan 1/2. Sin 2x nilainya yang 1/2 itu sin apa sih? Kalau di kuadran 1 sinnya berarti sin 30 ya kan. Di kuadran 1 sin 30 dengan ditambah k dikali 360. Dia pakai batas 0 dan 2 pi. Ini pakai pi ya, berarti kita pakai pi. Berarti sin setengah sin 30 itu kalau dalam pi berarti 180 dibagi 6, jadi pi dibagi 6. Ibu pakai tulis tangan aja deh supaya cepat. Sin pi per 6. Oke, berarti 2x sama dengan pi per 6 ditambah k dikali 360 itu berarti 2 pi. Oke, karena kita mau cari nilai x saja, maka dibagi lagi ya. Pi per 6
ditambah K dikali 2Pi dibagi 2. Nah, hasilnya X per 6 dibagi 2. Jadi X Pi per 6 dibagi 2, Pi per 12 ditambah K 2Pi dibagi 2 Pi. Jadi yang dibagi itu dua-duanya ya. Ini dibagi 2, yang ini juga dibagi 2. Oke, kita ke sebelah sini. Kita sudah memenuhi, kita sudah tahu ini ada Pi per 12 ditambah Pi kali K, jangan lupa kalian jangan ditinggal, kali K. Nah, kalau K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan Pi per 12. Kalau K nya sama dengan 1, berarti X sama dengan Pi per 12 ditambah Pi kali 1, ya kan? Pi kali 1 ya 1 ya. Nah, dikali 1 gitu kan. Penjumlahan pecahan berarti samakan penyebutnya, sama-sama 12. Di sini ada Pi, di sini berarti 12 Pi. Oke, berarti 1 Pi ditambah 12 Pi 13 Pi per 12. Ini baru kuadran pertama. Ini kuadran pertama ya. Di kuadran pertama. Kenapa baru kuadran pertama? Karena nilai setengah itu untuk sin itu positif di kuadran 1 dan di kuadran 2. Di kuadran 1 tadi kita dapat nilainya ini Pi sama dengan X sama dengan Pi per 12. Kemudian ada ini. Oke, kita lanjut, kita cari di kuadran 2 ada apa. Di kuadran 2 sin 2Pi sin 2X sama dengan tadi setengah ya. Di kuadran 2 untuk setengah berarti 180 dikurang 30, berarti 150 ya. Sorry, kenapa ibu selalu lupa, karena dia menggunakan Pi ya. Berarti Pi dikurang Pi per 6, 30 ya, Pi per 6 ditambah K dikali 2Pi. Oke, Pi dikurang Pi per 6, samakan penyebutnya. Di sini ada 6Pi, di sini ada Pi aja. Kok di sini ada 6Pi sih, Bu? Karena penyebutnya disamakan, 6 dibagi 6 sama dengan 1 ya. Ditambah K dikali 2Pi. Berarti di sini ada 5Pi per 6 ditambah K kali 2Pi, itu sin 2X. Oke, nggak pakai sin lagi sudah ya, itu 2X tadi ya. Berarti X nya aja dibagi lagi 5 per 6 Pi ditambah K dikali 2Pi dibagi 2. 5 per 6 dibagi 2 sama dengan 5 per 12. Cara ngitungnya 6 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena sama-sama nih penyebutnya ada di bawah ya. Berarti 5 per 12 Pi. Yang ini K ya. K dikali 2Pi dibagi 2. Ini juga dibagi nih, jangan ditinggal. Berarti sisa ditambah K
pi. Nah, ini yang akan kita hitung. Untuk kembali lagi ke tinta hitam, X sama dengan 5 per 12. Itu tulisannya 5 per 12 pi ditambah K pi. Kalau K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 5 per 12 pi. Kalau K nya sama dengan 1, maka X sama dengan 5 per 12 pi ditambah pi, ya kan? Karena K nya sama dengan 1 kan ya. Samakan penyebutnya, sama-sama 12. Di sini ada 5 pi ditambah pi nya jadi berapa? Jadi 12 pi. 5 tambah 12 17 per 12 pi. 17 per 12 pi itu tidak lebih dari 1 ya, masih 0, sekian-sekian, berarti masih masuk ya. Berarti yang di kuadran 2 ada ini dan ini. Jadi bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya di sini aja ya. Pakai kurung kurawal. Tadi apa? Tadi ada berapa? Pi per 12. Kemudian ada berapa tadi? Aduh, lupa ibu lagi. 5 per 12 pi ditambah berapa tadi ya? Pi per 12. Oh, 13 per 12. Yang tadi kita hitungkan di kuadran 1 tadi. Dan 17 per 12 pi. Nah, oke, itu soal nomor 1. Satu lagi yang akan ibu jelaskan supaya lebih rinci lagi, supaya kalian lebih paham lagi. Ibu akan ambil soal nomor 2 kan, nomor 3, nomor 4 aja dah ya. Kalau nomor 2 kan sama-sama cos nih, kalau nomor 4 kan beda ya. Dua sin kuadrat X tambah cos 3 cos X sama dengan 0. Ini sin kuadrat X nya, yang ini cos, yang ini sin. Kita akan ubah caranya. 2 sin ingat, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Ini ada kuadrat ya. Berarti akan kita ubah sin kuadrat X nya ini jadi 1 dikurang cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kemudian caranya gimana? 2 dikali 1 2. 2 dikali negatif cos, negatif 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kalau kita susun seperti persamaan kuadrat, jadinya negatif 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Ibu hanya menaruh 2 ini di belakang karena ini positif, jadi ditambah. Sekarang lebih memudahkan kalian,
Ini semuanya kita kali dengan negatif 1 supaya lebih mudah ya. Jadinya 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, tandanya yang berubah. Negatif dikali negatif jadi positif, positif dikali negatif jadinya negatif, positif 2 dikali negatif 1 jadinya negatif. Nah, ini yang akan kita misalkan. Misal cos X nya sama dengan B. Nah, kita kan ubah. Jadinya ini ketinggalan ya kuadratnya, jadi 2B kuadrat dikurang 3B ditambah 2 sama dengan 0. Ini kenapa ini? Salah ini ya, itu coret-coret ibu tadi. Oke, negatif dikali positif dikali negatif menjadi negatif ya, berarti di sini negatif juga. Oke, ini yang akan kita faktorkan. Dua B dikali B, 2 itu 1 kali 2, 1 dikali 2, 2B dikali 2 sama dengan 4, 1 dikali B sama dengan 1 1B ya, 4B dan 1B. Supaya hasilnya negatif 3, berarti di sini negatif, di sini positif. Jadi negatif 4 ditambah B berarti hasilnya negatif 3 ya. Nah, begitu caranya. Berarti yang negatifnya di sini, positifnya di sini. 2B dikali negatif 2 negatif 4, 1 dikali B positif B. Seperti itu cara memfaktorkannya. Ini hapus dulu ini. Sehingga kita dapatkan 2 ya. Tadi 2B ditambah 1 sama dengan 0 atau B dikurang 2 sama dengan 0. 2B sama dengan negatif 1 atau B sama dengan 2. B sama dengan negatif 1/2 atau B sama dengan 2. Yang B sama dengan 2 tidak memenuhi. Jadi yang akan kita hitung hanya yang B sama dengan negatif 1/2. Ini dia yang akan kita hitung. Tadi yang akan kita hitung hanya B sama dengan negatif 1/2. B tadi itu adalah cos X. Negatif 1/2. Oke. Negatif 1/2 cos itu ada di mana? Cos yang negatif ada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Jadi kalau misalnya ini ada di kuadran 3 ya. Kuadran 2 dulu. Di kuadran 2. Cos X sama dengan berarti cos 180 X dikurang yang 100 setengah itu nilai cos yang setengah itu adalah 60, berarti dikurang 60 ditambah K dikali 360. Oke, berarti kita dapat X nya sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Nah, kalau K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 120.
Kalau K-nya sama dengan 1 kan kelebihan ya. 320 tambah 120 berarti bukan ya. Oke, sekarang kuadran 3. Di kuadran 3 cos X sama dengan 180 ditambah 60 X nya sama dengan 240 ditambah K dikali 360. K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 240. Oke, karena tadi batas soalnya adalah 0 sampai 360, maka cukup dua ini saja ya, karena kalau K nya sama dengan 1 lebih dari 360. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 120 dan 240. Ya, seperti itu anak-anak penjelasan dari Ibu. Untuk mengenai ini kalian juga bisa mencoba-coba untuk soal nomor 2 dan nomor 3, tapi bukan latihan. Untuk kalian aja sendiri di rumah. Tidak ada latihan untuk minggu ini, tapi minggu depan kita persiapkan untuk persiapan ulangan ya. Oke. Ya, tadi berakhir sudah penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya. Ibu harap apa yang bisa Ibu jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.